Seakan-akan ayat ini mengingatkan orang Arab. Ketika mereka sampai, ya, kau ngapain di sini? Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an dengan beberapa sifat. Kita disuruh untuk mengucap isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah di episode kali ini kita akan membahas mengenai surah Fussilat, ya, sahabat Al-Quran, yang dimana kalau dilihat ini artinya adalah yang dijelaskan. Namun sebenarnya apa sih sahabat Al-Quran yang dijelaskan nih di dalam surah Fussilat ini? Langsung saja kita tanya ke Ustadz Zaman Syariah Sebelah Taib di sini. Ustadz, langsung saja Ustadz, ini mengenai surah Fussilat, ya, mengenai surah Fussilat, yang dimana poin pertamanya itu adalah mengenai Al-Quran dan juga misinya. Boleh langsung dijelaskan, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Widya dan seluruh pemirsa, surah Fussilat. Fussilat ini memang artinya yang dijelaskan. Ini adalah sifat dari Al-Quran. Karena Al-Quran menjelaskan segala yang tak mampu dijelaskan oleh akal manusia. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi baik tentang yang gaib ataupun tentang yang nampak dalam Al-Quran. Maka di 4 ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran dengan beberapa sifat. Pertama apa? Tanzil. Al-Quran ini datangnya dari Allah. Minar Rahmanir Rahim. Dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitabun. Ya, Quran ini dibaca. Fussilat ayatuhu. Ayat-ayatnya terjelaskan dengan detail. Qur'anan Arabiyan, dibaca dan digunakan bahasa Arab. Liqaumi ya'lamun, dan diturunkan untuk orang-orang yang mengetahui. Jadi walaupun Quran ini diturunkan untuk semua manusia, tetapi yang mampu mengambil manfaat dari Al-Quran adalah hanya bagi orang-orang yang mau berpikir. Kemudian Allah katakan, basyiran wa nadhiran. Misi Quran itu apa? Membawa kabar gembira sebagaimana Al-Quran itu membawa peringatan. Fa'arada aktsaruhum. Tetapi Quran ini juga di antara sifatnya adalah didustakan oleh kebanyakan orang. Ya, fahum la yasma'un. Kebanyakan orang tak mau dengar Quran. Kenapa? Karena ketika mereka mendengar Al-Quran, mereka akan mendengar hal-hal yang membuat mereka dalam kondisi, ya, diganggu kenyamanannya. Bayangkan orang yang biasa berbuat zalim, ketika dengar Quran, zona nyamannya itu diganggu. Ketika orang biasa membunuh, mendengar perintah dan larangan Allah, zona nyamannya terganggu. Begitu juga lah seluruh orang-orang jahat. Tentunya Quran ini membawa ajaran perubahan yang pastinya membuat sebagian besar orang enggan untuk mendengarnya. Oke, tapi kita dengan kemudian ada acara ini, mudah-mudahan sahabat Al-Quran bukan enggan lagi ya Ustaz, ya, tapi lebih tertarik cinta, nih. Betul. Iya, lebih cinta terhadap Al-Quran. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu sikap musyrikin terhadap Al-Quran dan balasan orang yang beriman. Jadi kalau kaum musyrikin atau orang-orang kafir, Ustaz, ketika mendengarkan ayat Al-Quran, sebenarnya apa sih yang dirasakan, Ustaz? Tentunya bagi sebagian orang mendengarkan ayat suci Al-Quran ini, Quran punya daya tarik yang luar biasa. Ini dibuktikan ketika zaman Nabi dulu, banyak orang-orang kafir Quraisy datang ingin mengecam Nabi dengan dakwahnya. Ketika Nabi membacakan beberapa ayat kepada mereka, seketika Al-Quran mampu merubah persepsi mereka tentang dakwah Nabi. Bahkan dalam sebuah riwayat dikisahkan 3 pentolan orang-orang kafir, Abu Jahal, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Umayyah bin Khalaf. Ini bertiga, mereka itu di waktu yang bersamaan tanpa ada kesepakatan ternyata mendatangi rumah Nabi di malam hari untuk mencuri dengar Nabi membacakan Al-Quran. Ketika mereka sampai, ya, kau ngapain di sini? Ya, kau juga ngapain? Akhirnya mereka mengakui mereka datang untuk mendengar Quran. Sehingga ketiganya berjanji, besok jangan kita balik lagi kemari. Kalau dilihat orang bahaya ini. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tak mampu menahan diri untuk tak mendengar Al-Quran.
Hari kedua kembali ketiganya jumpa. Hari ketiga kembali ketiganya berjumpa. Hingga terakhir ditanya oleh Umayyah bin Khalaf. Abu Jahal, kalau kau suka Al-Quran, kenapa kau dustakan Muhammad? Abu Jahal ketika itu menjawab, kabilahku dan kabilah Muhammad seperti dua joki yang sedang berpacu kuda. Mereka memberikan makan untuk jamaah haji, kami juga kasih makan. Mereka beri minum, kami juga kasih minum. Tapi ketika Bani Hashim mengatakan, dari kami ada nabi, dari mana pula kami datangkan nabi dari kabilah kami? Selama nabi itu bukan dari kabilahku, aku tak akan beriman. Jadi ini menunjukkan kebanyakan dari orang yang mendustakan Quran bukan karena mereka tak yakin isi Quran, tetapi karena rasa iri, dengki, hati yang kotor, kesombongan dan keangkuhan. Ini yang menjadi penghalang utama kebanyakan orang untuk tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Oke, baik. Untuk ancaman bagi musyrikin dengan apa yang menimpa kaum Ad dan Samud, Ustaz, ancaman. Ya, kita tahu orang Arab, khususnya Arab Quraisy yang tinggal di Mekah, ini kan posisi mereka secara geografis tidak terlalu jauh dengan posisi umatnya Nabi Hud, kaum Ad. Begitu juga kaum Soleh, kaum Samud, ya kaumnya Nabi Soleh. Artinya mereka itu juga sama-sama tinggal di Jazirah Arab. Dan orang Arab dalam perjalanan mereka untuk berdagang, ini kan melewati juga tempat-tempat dulu di mana kaum Ad, kaum Samud ini sisa-sisa reruntuhan bangunan, di mana azab Allah menimpa mereka. Ini bisa dilihat. Seakan-akan ayat ini mengingatkan orang Arab. Ya, kalian sering melihat dan mendengar cerita bagaimana dibinasakan kaum Ad dan Samud yang notabene fisik mereka lebih kuat dari kalian. Peradaban mereka lebih tinggi dari kalian. Tapi walaupun demikian, mereka kemudian binasa. Maka jangan pernah sekali-kali mengulang kesalahan yang sama seperti kesalahan yang mereka lakukan. Jangan kalian dustakan dakwah Muhammad, karena yang dibawa Muhammad tidak berbeda dengan apa yang dibawa oleh Nabi Hud dan Nabi Soleh, ya, yang diutus kepada umat-umat sebelum kalian. Oke, baik. Itu tadi ancamannya tadi, Ustaz. Ya. Oke, untuk hukuman bagi musuh Allah, Ustaz, di padang mahsyar. Nah, hukuman ya, Ustaz, ya, bagi musuh Allah. Bagaimana nih, Ustaz, hukuman? Ya, tentunya kita tahu betul di dunia orang yang paling bodoh adalah orang yang memutuskan untuk menjadi musuh Allah. Ini saya anggap orang yang menjadi musuh Allah ini orang paling bodoh. Ciri-cirinya musuh Allah itu yang gimana, Ustaz? Ya. Pertama, menentang segala aturan hukum Allah. Yang kedua, menolak untuk menghambakan dirinya kepada Allah. Ya. Ketika kita ingin berperang melawan pihak manapun, tentunya kan kita sudah punya kalkulasi. Ada kemungkinan menang nggak? Kan begitu. Kalau kita berkonflik dengan pihak yang kita tak mungkin menang, maka jangan pernah lawan dia. Kan begitu. Kalau tidak bisa kau lawan, kau rangkul, kan begitu. Itu adalah teori dalam berpolitik. Nggak bisa lawan dia, rangkul dia. Nah, di sini orang-orang yang memusuhi Allah, ini orang-orang yang masuk dalam pertempuran yang mereka pasti kalah. Makanya ada ungkapan para ulama, kalau Allah bersamamu, siapa yang melawanmu? Kalau Allah bersamamu, siapa yang berani melawanmu? Kalau Allah menjadi musuhmu, siapa yang memberani membelamu? Karena sudah pasti kalah. Ya? Nah, di sini Allah katakan, pada hari orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar, nanti di akhirat kelak, musuh-musuh Allah pun juga dikumpulkan. Fahum yuza'un. Mereka itu dipisah-pisah sebelum dimasukkan ke dalam neraka. Waktu itu, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Betapa terkejutnya orang-orang kafir yang selama di dunia mendustakan Allah. Ternyata yang menjadi saksi memperberat timbangan amal mereka justru adalah mata mereka, telinga mereka, tangan mereka, kulit mereka. Semuanya dibenarkan Allah untuk berbicara, untuk menjadi saksi yang memberatkan mereka.
Bagaimana mereka mau membantah? Karena melakukan dosa ya pasti pakai mata. Ya. Buat dosa ya pasti pakai tangan. Pakai tangan. Buat dosa ya pasti melibatkan kulit. Ketika itu semua berbalik bersaksi atas kita, maka apa yang bisa dilakukan seorang? Ibarat kalau orang membantah di pengadilan, ya tiba-tiba diputar CCTV, ya semua yang dibantahnya ternyata itu benar. Maka di momen itu kita hanya bisa terdiam. Inilah yang terjadi kepada para musuh Allah. Ya, mungkin di dunia berbagai alibi dan argumentasi dikemukakan, tetapi ketika pengadilan yang maha adil ditegakkan, tidak ada satupun kesempatan untuk bisa berkelit dari menerima azab Allah yang maha pedih. Kalau di sesi pertama tadi kita sempat membahas mengenai hukuman bagi musuh Allah ya Ustadz di padang mahsyar, ini balasan nih Ustadz bagi orang-orang yang istiqomah di dunia dan akhirat. Apa balasannya Ustadz? Tentunya orang yang istiqomah dalam pengertian dia senantiasa berupaya untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhkan diri dari segala Allah, balasannya adalah Allah berikan syurga di dunia sebelum di akhirat. Apa bentuk syurga di dunia? Alla takhafu wa la tahzanu. Syurga di dunia dalam bentuk kita tak akan pernah takut dan tak akan pernah gundah dan sedih. Jadi ketenangan jiwa, ketenangan dan kedamaian hati, ini adalah bentuk balasan yang paling luar biasa yang Allah berikan. Bahagia itu ada dua macam. Ada bahagia karena faktor eksternal, ada bahagia karena faktor internal. Ada orang bahagia ketika rumahnya bertingkat. Ada orang bahagia ketika dia sudah bisa membeli mobil mewah tertentu. Ada orang bahagia ketika dipromosikan jabatannya. Tapi seketika eksternal itu dihilangkan dari dia, kembali dia dalam kekalutan. Tapi orang yang beriman, yang istiqomah, kebahagiaannya karena faktor internal. Artinya apa? Boleh jadi dia di penjara. Boleh jadi kondisi ekonominya susah. Lihat rumah Rasulullah, bandingkan dengan rumah-rumah kita. Ya. Nabi itu kalau sholat malam, kalau diceritakan oleh Aisyah, kalau Nabi sholat tahajud di rumah, itu Aisyah tidur, terpaksa harus melipat kakinya, supaya tak ganggu Nabi sholat. Artinya apa? Ya, ukuran kamar Nabi hanya cukup untuk orang tidur. Begitu Nabi terbangun, yang tertidur ini kakinya pun harus dilipat, supaya jangan ganggu Nabi sholat. Tetapi Nabi mengatakan, rumahku surgaku. Berapa banyak orang rumahnya besar, tapi rumah tak pernah jadi surganya. Ya. Kenapa? Karena ketenangan tadi sudah dicabut dari rumah itu. Nah, jadi di sini orang yang istiqomah dan betul-betul beriman dikatakan jangan pernah takut, jangan pernah sedih. Kenapa? Wa absyiru bil jannah. Terimalah kabar gembira, surga akan menjadi tempat di mana kita akan menuju ke sana nanti di hari kiamat kelak. Iya. Oke. Untuk keutamaan dan adab berdakwah nih Ustadz yang dijelaskan sini, seperti apa Ustadz? Ya. Ini kalau kita lihat tidak ada satupun amalan di muka bumi yang lebih utama daripada amalan ketika kita mengajak pada kebaikan. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang jauh lebih baik daripada orang yang menyeru ke jalan Allah dan berbuat baik. Kemudian dia berkata, aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita, dakwah itu bukan hanya tanggung jawab para mubalik, para ustadz, para ulama. Tidak. Semua dari kita punya tanggung jawab berdakwah dalam batasan kapasitas kita masing-masing. Karena dakwah yang paling dasar itu apa? Dakwah dengan keteladanan. Kita bekerja dengan profesional, udah berdakwah kita. Oke, termasuk berdakwah. Berdakwah. Karena orang mengatakan, si fulan bagus sekali, hadir tepat waktu, disiplin, bersih. Agamanya apa? Islam. Berarti Islam luar biasa mengajarkan kebaikan. Sebaliknya, coba kalau dia tak rapi, sering ingkar janji, yang disalahkan bukan dia. Tengok tuh orang Islam begini. Sering sekali karena sikap luar biasa umat Islam di Eropa. Inilah yang menjadi alasan utama banyak non-Muslim masuk
Islam. Karena akhlak. Jadi kadang-kadang orang tak pandai ngomong, tapi dengan sikap dan perilakunya dia tunjukkan nilai Islam. Ini dakwah. Kalau yang pandai ngomong silakan lewat omongan, tapi sehebat apapun kau ngomong, apabila apa yang engkau omongkan tidak kau praktekkan, maka omongan itu tidak akan berpengaruh kepada yang mendengar. Makanya ada ungkapan, sesuatu yang keluar dari hati akan mudah masuk ke relung hati orang lain yang mendengar. Tapi kalau semata-mata kita berdakwah hanya untuk materi, maka kadang-kadang yang mendengar pun tidak terlalu sreg mendengar. Tidak masuk seruan kepada kebaikan itu kepada hati orang yang mendengar. Jadi di sini gambaran sebaik-baiknya ucapan adalah ucapan mengajak pada kebajikan. Dan ini adalah gambaran kepada kita. Berdakwah itu harus dengan bahasa yang santun. Mengajak pada kebaikan, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Ya. Makanya dikatakan di sini, yang baik itu nggak sama dengan yang buruk. Tolaklah keburukan dengan kebaikan. Apa yang membuat orang yang menerima kebenaran? Ketika perilaku buruknya dibalas dengan kebaikan. Nabi dulu tetangganya ada yang selalu menyakiti Nabi, melempari kotoran di jalan yang biasa dilalui Nabi. Tapi ketika tetangganya itu sakit, Nabi orang pertama yang justru membesuknya. Berapa banyak orang sekarang ya, menyerang yang berbeda pilihan politik dengan dia. Padahal nanti yang kebumikan kalau dia meninggal siapa? Itu juga bisa. Ini kadang-kadang kita pun juga perlu memandang dengan jauh lebih. Jangan terbiarkan polarisasi ini berlanjut. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Kalau kita bisa kuasai hati orang, maka dia pun bisa kita tarik kepada kebaikan. Nah, ini salah satu adab dalam berdakwah, sehingga walaupun mungkin ada permusuhan antara kita dengan dia, tapi dengan sikap yang baik, sikap yang bermartabat, akhirnya kita bisa ubah dia menjadi teman dan pembela kita yang paling utama. Oke, kunci dasar tadi akhlak ya Ustaz ya. Betul. Akhlak kita perbaiki lagi. Untuk di antara tanda kekuasaan Allah nih Ustaz, apalagi nih Ustaz yang dijelaskan di surah Fussilat Ustaz? Iya. Kalau kita melihat salah satu yang diajarkan kepada kita di surah Fussilat ini adalah tantangan kita sebagai hamba Allah itu berat. Salah satunya adalah karena adanya godaan dari setan. Maka dari itu, setiap kali setan menyerang manusia lewat bujukan dan rayuan agar kita jauh dari Allah, kita disuruh untuk mengucap isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena manusia kalau mengandalkan dirinya semata untuk menghadapi tipu daya setan, tak mampu kita. Setan itu lebih halus daripada apa yang kita bayangkan. Trik dan strategi setan lebih licin daripada belut yang diteroli. Artinya begitu luar biasa. Ya, cara dia untuk mengajak kita, menjerumuskan kita dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran bahwasanya apa? Bagaimana cara terbaik untuk menghadapi? Pernah dikisahkan seorang guru sufi berjalan bersama muridnya. Melewati sebuah tempat, ada anjing yang menggonggong. Keduanya diganggu oleh anjing itu. Lantas si guru bertanya pada muridnya, bagaimana supaya kita tak diganggu oleh anjing ini? Muridnya mengatakan, lempari aja anjing itu. Ternyata begitu dilempar, anjing itu balik lagi, menggonggong lagi. Si guru kemudian berkata, cara terbaik agar anjing ini tak ganggu kita, minta bantu kepada pemilik anjing. Supaya kau tak diganggu setan, minta bantu kepada sang pencipta setan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang punya kontrol atas setan. Karena Allah mengatakan kepada iblis, kau tak punya kuasa atas hamba-hambaku yang soleh. Nah, jadi ini hikmah kenapa kita selalu perlu membaca a'udzubillah. Setiap kali kita mau memulai sesuatu, kita minta perlindungan sama Allah supaya kita dijaga. Dan ini tanda kuasa Allah. Tanda kuasa Allah. Oke, baca isti'azah tadi Ustaz. Ya. Oke. Kemudian untuk ancaman bagi orang ateis. Nah, ini sama atau tidak Ustaz dengan orang-orang kafir kalau untuk ateis? Ya, tentunya kekufuran itu kan banyak levelnya. Oke. Kekufuran yang paling buruk adalah kekufuran ateis.
Karena ateis ini mengingkari adanya Tuhan. Kalau kufur syirik, dia mengakui Tuhan ada. Cuma Tuhan itu banyak. Kan begitu? Ya. Ada lagi kekufuran ahlu kitab. Dia mengingkari ajaran Nabi Muhammad, tapi meyakini Allah sebagai Tuhannya. Tapi nggak yakin risalah Nabi Muhammad adalah risalah penyempurna. Maka kalau berbicara tentang orang yang mengingkari adanya Allah, ini sebenarnya orang yang kejiwaannya atau mentalnya sedang terganggu. Manusia tidak akan bisa hidup normal kalau kita kemudian meyakini Tuhan itu tak ada. Karena sebagaimana Karl Marx ini kan dengan teorinya pernah mengatakan, bukan Tuhan yang menciptakan manusia katanya, tapi pikiran manusia yang menciptakan Tuhan. Karena kau pikir ada Tuhan, maka ada Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika manusia kehilangan pegangan dalam hidupnya, maka sebesar apapun potensi yang kita punya dalam hidup, kita tak akan mampu memanfaatkannya. Saya ada data yang cukup menarik. Negara Swedia ini salah satu negara Skandinavia dan di tingkat Eropa termasuk dalam 5 negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia, di Eropa. Namun yang paling menarik, negara Swedia ini termasuk 3 negara dengan angka bunuh diri tertinggi di Eropa. Satu sisi paling sejahtera, satu sisi paling tinggi angka bunuh dirinya. Nah, kalau kita di Indonesia bunuh diri mungkin udah dikepung oleh debt collector, kan gitu. Tapi ini nggak kerja pun dikasih subsidi, kok bunuh diri? Apa yang salah ya? Apa yang salah? Ternyata jawabannya, walaupun beragama, agama itu lebih banyak orang hidup sebagai sekuler yang mengingkari adanya Tuhan. Sehingga sekecil apapun problem, ya orang berpikir untuk mengakhiri hidup. Dan mereka mengira dengan mati ya sudah selesai. Padahal tidak seperti itu. Nah, jadi berbahagialah sesulit apapun problem kita, selama kita meyakini Allah membersamai kita, tidak ada masalah yang besar kecuali bisa kita temukan jalan keluarnya. Mengenai surah Fussilat masih ada 4 poin lagi nih kira-kira yang akan kita bahas. Langsung saja kita akan membahasnya bersama Ustadz di sini, yaitu mengenai perbedaan manusia, Ustadz, dalam Taurat. Ini perbedaannya amalannya kah, Ustadz, atau apa nih Ustadz yang menjadi perbedaan? Ya. Setiap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci, kitab suci ini tentunya akan membagi manusia menjadi 2 kelompok besar. Kelompok yang mengimani kebenaran kitab suci dan kelompok yang mendustakannya. Sama seperti Quran. Ketika Quran diturunkan, manusia terbagi 2. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Termasuklah munafik di situ. Jadi apa yang terjadi dan dihadapi Musa ini juga sebelumnya turunnya Taurat kepada Musa membagi kaum Bani Israel menjadi 2 kelompok. Ada yang beriman, ada yang mau memperjuangkan isi Taurat, tapi tidak jarang kebanyakan orang juga mendustakan Taurat. Nah, apa inti Taurat sebenarnya? Man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Salah satu isi Taurat yang masih relevan dan dikuatkan oleh Al-Quran. Siapa yang berbuat baik, maka efek kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat buruk, maka dampak dan akibat buruk dari perbuatannya itu juga akan kembali pada dirinya sendiri. Jadi kita memilih untuk berbuat baik bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Jadi kalau ada orang setelah turunnya kitab suci masih memilih untuk berbuat jahat, sebenarnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Karena dia membawa dirinya kepada hal-hal yang buruk. Jadi ini dia, kalau kita lihat bukan hanya perbedaan pada amal, tapi kitab suci dan ajaran yang benar mempolarisasi masyarakat menjadi 2 kelompok besar, antara kelompok yang mengimani kebenarannya dan kelompok yang tentunya mendustakan dan mengingkarinya. Oke, siap. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah mengenai hanya Allah yang mengetahui yang gaib dan kapan hari kiamat. Ini tentunya tepat sekali ya Ustadz ya, mengenai
yang tentang gaib dan juga kapan hari kiamat begitu Ustaz. Oke, seperti apa Ustaz? Ya, tentunya hari kiamat itu dalam pandangan ulama termasuk gaib yang mutlak. Karena gaib ini sendiri dalam kajian para ulama disebut terbagi dua. Ada gaib yang nisbi, gaib relatif, dan ada gaib yang mutlak. Apa yang dimaksud dengan gaib nisbi? Sesuatu yang tak dapat dijangkau oleh akal dan indera manusia untuk masa tertentu. Tapi mungkin di masa yang lain terbuka akses. Di zaman dulu, apa yang sedang terjadi di waktu yang bersamaan, ya, mungkin di New York atau di Tokyo atau di Seoul, ini kita nggak tahu apa yang sedang terjadi. Baru sampai berita sama kita kadang-kadang sebulan, bahkan setahun kemudian. Tapi zaman sekarang lewat telekonferensi, di detik yang sama tahu kita kejadian di sana. Dulu jangankan yang jauh-jauh, apa yang terjadi di kamar sebelah pun tak tahu kita. Namanya gaib. Akal kita, mata kita, pendengaran kita nggak punya akses ke sana. Makanya dulu dianggap jenis kelamin bayi pun gaib. Tapi sekarang ketika ditemukan USG misalnya, ini sedikit banyak berubah menjadi gaib relatif. Kenapa? Sudah ada akses. USG nampak dia. Apakah ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Tapi hari kiamat, siapapun manusia, termasuk Nabi Muhammad SAW, tidak tahu kapan kiamat. Yang tahu hanya Allah. Malaikat yang meniup sangkakala pun tak tahu kapan kiamat. Maka dikatakan di sini, ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Hanya kepada Allah lah pengetahuan tentang yang gaib itu diketahui. Jadi ini gambaran bahwasanya memang kapan hari kiamat itu soal yang tak terjawab. Yang tak terjawab. Malaikat tak tahu, Jibril tak tahu, bahkan malaikat yang meniupkan sangkakala tanda kiamat pun tidak tahu. Tergantung kapan Allah instruksikan, maka terjadilah apa yang Allah janjikan. Ya, hanya Allah yang tahu. Oke. Kemudian Ustadz mengenai tabiat manusia saat senang dan susah. Nah, kalau saat senang kadang lupa Allah gitu ya. Kita susah langsung ya Allah. Jadi memang ini salah satu hikmah besar. Kenapa hidup manusia selalu diselingi dua jodoh yang selalu datang dalam kehidupan. Nikmat dan musibah. Bayangkan kalau hidup kita ini nikmat terus. Apa yang terjadi? Makin jauh kita dari Allah. Karena manusia ketika diuji dengan nikmat, lebih sedikit yang mampu bersyukur dibandingkan jumlah orang yang mampu bersabar ketika diuji dengan musibah. Rata-rata ujian dengan kekayaan, kesehatan, kemenangan, prestasi, ini membuat kita gelap mata. Kita lupa. Di balik apa yang kita capai itu semuanya pemberian Allah. Tapi sebaliknya, di balik apa yang Allah cabut dari kita, kesehatan, uang, orang yang kita cintai, harta benda, usia dan umur, ini semua cepat membuat kita sadar dan mencari Allah. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, manusia ini perlu disertai dua hal tadi. Makanya saya selalu katakan, kalau kita merasa dalam kondisi saat ini, loh, negeri kita tercinta ini kok banyak kali sih krisisnya, multidimensi lagi. Masalahnya seperti tak habis-habis, sampai tingkat minyak goreng pun jadi masalah. Ya, saya ingin sampaikan begini, boleh jadi berbagai problem yang sedang kita hadapi ini cara Allah untuk mengajak kita rame-rame kembali kepadanya. Saya sering buat ilustrasi kan seperti ini. Kalau orang sakit, sakitnya itu masih memungkinkan untuk sembuh, biasanya dokter tuh agak cerewet. Dia bukan hanya kasih obat, tapi juga mengingatkan banyak pantangan yang harus dihindari. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Kenapa? Karena dokter masih tahu, masih mungkin sehat nih. Sehingga lebih ketat. Tapi kalau pasien yang diantar sudah kanker stadium 4, secara medis sulit untuk disembuhkan. Kalaupun pasien nanya, dokter pantangan makan apa? Dokter bilang, makan aja Pak, apa aja, selagi bisa.
Artinya apa? Nggak mungkin lagi disembuhkan. Banyaknya problem di sini, ini untuk kebaikan kita. Selama kita sadar apa tujuan Allah di balik musibah itu. Tapi kalau kita kemudian lalai untuk mengambil pesan Allah di balik musibah, maka banyak pun musibah justru mengantarkan kita kepada pendustaan dan ingkar kepada Allah. Itu baik. Bahkan kita juga bisa mengambil hikmahnya dari kelangkaan minyak goreng ya Ustaz. Dan naiknya harga minyak goreng. Oke, siap. Untuk yang terakhir ini adalah kontemplasi pada tanda kebesaran Allah nih Ustaz. Bagaimana kontemplasi ini maksudnya? Iya. Salah satu amalan yang paling utama yang bisa membuat kita dekat dengan Allah adalah bertafakkur. Dalam bahasa agama itu disebut kontemplasi itu. Tafakkur, kontemplasi. Tafakkur ini seperti sebuah kegiatan yang menjembatani antara informasi material yang kita dapatkan untuk kita kaitkan dengan apa pesan Allah di balik suatu kejadian. Kalau terjadi hujan, kita hanya menganalisis hujan ini karena banjir, karena gorong-gorong. Ya. Nah ini kita gak akan pernah berkontemplasi. Tapi kontemplasi ini adalah ketika berpikir, kenapa hujan? Ya. Kenapa Allah mengizinkan banjir di sini, nggak di situ? Padahal sama aja kok curah hujannya. Kenapa diizinkan terjadi di bulan ini, bukan di bulan itu? Ketika kita merenung dan kita sadar apa yang kita buat, ini kita akan menemukan jawaban. Saya pernah mendengar sebuah kisah disampaikan oleh guru saya. Dulu ada seorang, ya bisa dikatakan dia berbisnis, punya toko menjual barang grosiran. Suatu ketika datang seorang, bisa dikatakan ekonomi lemah, datang minta tolong, ya uangnya terbatas, dia minta boleh enggak saya beli pakaian, ya nggak grosir, saya hanya beli 3 potong saja untuk saya, istri dan anak, dengan apa namanya uang yang terbatas. Tapi ketika itu dengan penuh kesombongan, si penjual tadi mengusir, bahkan menghinakan yang datang berjualan tadi. Ya, apa yang terjadi? Allah langsung menghukum yang bersangkutan. Hampir sebulan penuh tokonya nggak ada yang mengunjungi. Ya, kadang-kadang kita merasa sepele, tapi boleh jadi doa orang yang tersakiti itu yang menjadi sarana Allah mengingatkan kita. Nah, begitu juga ya di bulan suci Ramadan tentunya momen-momen kontemplasi itu lebih penting. Kenapa? Karena kadang-kadang kita lebih banyak merenung waktu lapar dibandingkan waktu kenyang. Kadang-kadang kalau waktu kenyang ini bukan merenung, melamun dan tidur, kan gitu dia. Tapi kalau sekiranya apa namanya di waktu lapar itu kita merenung apa yang sudah aku buat, apa yang belum. Ya, di momen-momen perenungan ini kita sampai kepada satu pesan atau satu inspirasi yang boleh jadi itu adalah ilham yang Allah berikan dalam hati kita. Nah, jadi kontemplasi ini penting, ya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di ufuk horizon dan pada diri mereka sendiri sampai jelaslah mana kebenaran yang datangnya dari Allah. Jadi setiap peristiwa yang terjadi di dalamnya terkandung pesan ilahi. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita tajam untuk bisa menangkap pesan-pesan ilahi di balik kejadian dalam kehidupan kita? Ini yang jadi problem. Iya, seperti kita masih lalai ya Ustaz menangkap pesan-pesan Allah itu. Iya. Oke, untuk surah Fussilat sahabat Al-Quran sudah selesai, sudah banyak tadi penjelasan yang diberikan oleh Ustadz Zamakhsyari, dan tentunya ini menjadi catatan juga untuk kita pribadi, kemudian bagaimana kita mempraktekkannya juga nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, seperti biasa kembali lagi diajak sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita sahabat Al-Quran agar semakin banyak lagi yang melihat, menyaksikan tayangan kita ini, dan tentunya banyak nanti manfaat yang bisa diambil juga ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.